Kaki saya tersandung. Hei, kamu telah membunuh nafsu makan saya. Makanya saya mau keluar. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu, kemudian nyali kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini, karena di sini gudangnya pendekar. Oh, maaf. Saya tidak menduga kalau tuan-tuan adalah para pendekar. Maaf Kisanak, apa ini sumur satu-satunya yang ada di Gunung Pandan ini? Oh, setahu saya, sumur ini memang satu-satunya yang ada di sini. Terima kasih Kisanak. Mari. Ini sumur pertama loh. Sini, ya? Ayo. Aduh, dingin sekali kakak. Demang, Iya. Nini Tantri datang. Tantri. Ayo paman. Kakek. 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 Tantri. 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 Kakek kangen Tantri. Tantri juga kangen, Kek. Siapa dia? Dia kekasih saya, Kek. Namanya Aditya. Loh, dulu katanya kamu hanya mencintai Suliwa. Katanya kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Yang ini lebih mantap, Kek. Suliwa sudah jadi milik Galuh Parwati. Saya malas kalau harus bertengkar dengan Galuh hanya soal lelaki, Kek. Galuh itu orangnya galak. Kalau bertengkar, suaranya menyakitkan kuping. Kamu takut sama Galuh? Saya takut sama suaranya, Kek. Kamu
tidak mau mengenalkan kekasihmu itu sama kakek? Kakek ingin berkenalan dengan kakak. Ayo. Siapa namamu? Aditya Ki Demang, Asalmu? dari Pulau Kura-Kura. Saya murid Empu Gangadara. Saya pernah mendengar kebesaran gurumu, penguasa Laut Selatan. Apakah kamu benar-benar mencintai cucuku? Kami sudah saling cocok. Boleh saya panggil kakek? Boleh. Marina, duduk dekat kakek. Rebo, kamu boleh pergi. Baik, Demang. Kek, tadinya Bopo mau ikut kemari. Hah? Kamu ketemu bapakmu? Ketemu. Untung dia tidak kemari. Kakek masih belum bisa memaafkan dia. Karena dia menelantarkan biungmu sampai... Kek, itu tidak benar. Bopo sangat mencintai Biung. Bahkan sampai sekarang ini, Bopo tidak mau kawin lagi karena tidak mau mengkhianati Biung, Kek. Ini Pulau Hantu. Kira-kira 3 hari pelayaran dari sini menuju arah matahari terbit. Di celah batu karang itu ada sebuah kapal dagang yang dulu terdampar, atau tepatnya disembunyikan oleh bajak laut. Menurut guru kakek, kira-kira sudah 100 tahun yang lalu, kapal dagang itu membawa seorang pelarian dari negeri Pali yang membawa kitab pusaka ilmu kadikayaan dari salah satu vihara di sana. Konon, kitab itu memuat ribuan jurus ilmu kanuragan dan mantra-mantra ajian yang menjadi dasar dari semua ilmu kanuragan yang ada di muka bumi ini. Juga menyimpan harta benda berupa emas permata yang dibawa oleh saudagar Persia dari Hindustan. Apakah kamu tidak tertarik untuk mendapatkannya, cucuku? Kenapa dulu tidak kakek ambil sendiri? Beberapa kali kakek sudah ke sana, tapi selalu gagal. Kapal itu ditunggu oleh Dedemit dan makhluk halus lainnya. Entah beberapa puluh anak buah kakek yang tewas oleh makhluk halus penunggu kapal hantu itu. Kakek menduga mereka adalah roh gentayangan dari awak dan penumpang kapal itu. Lalu, kenapa kakek menyuruh saya untuk mendapatkannya, Kek? Apa kakek tidak takut? Saya juga akan tewas di sana. Kakek yakin hanya kamu yang bisa mendapatkan harta terpendam itu. Kamulah yang bisa mewarisi kitab pusaka ilmu kanuragan itu. Apa dasarnya, Kek? Wangsit.
kasih, Wiku. Selamatkan kitab pusaka milik kuil negeri atas awan. Hanya Kemuning yang bisa mendapatkannya. Kemuning? Siapa sebenarnya Wiku? Kenapa selalu datang dalam mimpi saya? Namaku Dharma Parayana. Aku yang menyelamatkan kitab pusaka dari kuil tua yang mau direbut salah seorang pembesar kerajaan yang serakah dan sangat kejam. Panggil Kemuning pulang. Panggil. Bunga Kemuning? Iya. Lalu apa hubungannya dengan saya, Kek? Sejak biksu itu datang yang terakhir, kakek berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Apa itu Kemuning? Apakah bunga Kemuning sebagai sesaji? Atau apa? Kakek baru teringat. Dulu pernah ada tahanan seorang wanita dari Sedayu. Dia dituduh suaminya yang berselingkuh dengan pelayan sebuah warung. Kalau nanti Tantri besar, Tantri harus menjadi pendekar yang sakti untuk menguasai pulau ini. Ya? Menggantikan kakek. Ya? Ya, Cahayu? Kidemang, perempuan ini seorang tatai. Dia telah suaminya sendiri, seorang Nayaka Sedayu. Biasanya seorang dihukum penggali pemenggalan. Kenapa harus dibawa kemari? Hah? Adiaksa memutuskan hukuman buang Kidemang karena suaminya memang terbukti telah melakukan perbuatan serong dengan pelayan warung. Bawa dia ke tempat tahanan, wanita. Baik, Ki. Baik. Kemuning? Kemuning Cahayu? Sudah, Mam? Hei, namanya bukan Kemuning. Nama bagus-bagus diganti seenaknya. Kenapa? Kemuning juga bagus. Bunga putih bersih yang harumnya mampu memikat dewata. Tapi nama Kemuning itu perempuan. Bukankah anak itu perempuan? Iya, tapi dia harus jadi perempuan utama. Tidak sekedar menjadi bunga pengharum ruangan. Dia harus menjadi pemimpin yang tegar dan jujur. Itu kenapa aku menamakan dia Kalyana Tantri, yang artinya adalah penuntun yang baik. Sebab seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Seret perempuan itu. Ayo. Kemuning, sayang, jangan nangis ya. Bibi pergi dulu ya. Demang, sampean sudah tua, masih punya bayi. Apa pulau ini terlalu sepi? Sampai pekerjaan sampean cuma istri. Ini cucu, bukan anak. Sebenarnya, nama Kemuning itu juga bagus. Tapi kakek tetap tidak mau memakainya. Apalagi yang memberikan nama itu seorang... Kamu boleh mengajak Aditya. Kalau memang dia benar-benar mau menjadi suamimu. Durgandini! Aku ketemu! Aku ketemu! Durgandini! Durgandini! Apa yang itu? Durgandini manis, ayu. Durgandini! Weleh. Durgandini, aku ketemu anaknya sini Lasaroya. Dia sedang berburu di dalam hutan dekat rumahnya Pulingsir. Mungkin dia diangkat murid oleh pendekar itu. Aku ingin mendekati dia, tapi aku ragu. Dia ketakutan padaku. Untuk apa kau dekati dia? Kalau kamu berani menyentuh dia, tanganmu kubuat pengkor dua-duanya.
Ku buat lumpuh. Weleh. Kamu bilang dia itu titisanku. Piye toh? Piye? Apa tidak boleh aku mewariskan ilmuku kepada dia? Aku memang jahat, Durgandini. Tapi mana mungkin aku berbuat jahat kepada darah dagingku sendiri. Tidak perlu. Pokoknya tidak perlu. Nanti kamu tularkan sifat burukmu yang suka merusak perempuan. Bahkan juga sesama laki-laki itu. Durgandini, aku sudah insaf. Nah, itu karena kamu sudah tidak punya apa-apanya lagi. Kalau Nila Saroya tidak membuatmu seperti seorang Kasim, mungkin sampai sekarang kamu masih liar dan buas kepada wanita. Diam! Jangan pegang-pegang! Dari mana kamu tahu kalau anak itu sudah wirat? Aku masih ingat wajah anak itu. Sudah wirat, anakku. Itu hukuman yang harus kamu terima. Jangan kamu kira hukuman balasan itu nanti kau terima di neraka setelah kamu... Sekarang pun neraka dalam bentuk lain sudah datang menyiksamu dalam sadar maupun dalam mimpi. Ya, aku memang sering disiksa oleh orang-orang yang telah dalam mimpiku, Kalawadana mengejar-ngejar aku. Juga ke-13 pendekar Halimun Petak. Mereka rame-rame mencacah tubuhku.
Sampai ketika aku tidak tahan, aku terbangun. Rasanya aku ingin untuk menghindari dari siksaan mimpi itu. Kamu pikir semua siksaan itu akan berhenti setelah kamu? Masih ada siksaan lain yang menunggumu. Siksaan yang jauh lebih pedih dari yang kamu terima di alam fana ini. Sebelum kamu diceburkan ke api neraka yang berkobar-kobar. Sebentar lagi juga kamu akan mengalami siksaan seperti aku. Kamu juga banyak dosa. Kamu mengkhianati suamimu, mencuri ilmu milik suamimu. Dan kamu juga banyak melakukan... Itu memang kuakui. Tapi pengkhianatanku ini bukan berarti aku menyeleweng. Aku ingin membasmi semua penjahat di muka bumi ini. Dan yang aku hanyalah orang-orang jahat. Beda dengan kamu. Ya kamu semua orang baik-baik. Sama saja. Pokoknya yang kamu lakukan... Bukan. 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 Sudah Mani, kamu juga selain suka wanita. Banyak laki-laki yang telah jadi banci karena perbuatanmu. Wele, mengukit luka lama ya. Tapi aku bukan pencuri. Kamu, biar kamu dulu cantik. Tapi kamu maling. Sudah Mani. Maling kitab. Maling kitab. Berhenti. Maling kitab. Maling kitab. Maling. Akan ku bikin tanganmu dua-duanya pengkor. Wele. Rupanya kurang pengkor kaki kamu. Bikin pengkor dua-duanya. Lihat kutu kebinget. Dasmu, asal kututin, ku bikin kau melengger. Takut-takutan. Oh, ini mampu dari sini. Kurang ajar. Aduh, celaka. Aduh. Wele, ada bencana apa ini? Enak-enak tarung aku ditinggal. Wong edan. Aduh, kutu busuk. Kutu monyet. Aduh. Ada apa, Durgandini? Ada apa? Gara-gara kamu, nasiku jadi gosong, tahu? Itu kapalnya, Tandri. Kita minggir, Kakak. Ayo, Dayung.
Tunggu. Jangan kecewakan kakekmu. Kita harus mencari harta yang dibawa kapal ini. Ayo. Jangan masuk ke dalam dulu, Kemuni. Sempurnakan jasadku, Kemuni. Bakarlah tulang belulangku di pantai. Baik, Eyang. Ayo, Kandri. Kita tabuhkan jasadnya. Kumpulkan mereka semua di geladak. Baik. Ayo. Mana biksu itu? Hah? Cari dia. Baik. Kumpulkan emas dan barang-barang mereka dalam goa. Dan mereka semua. Jangan kami, Tuan. Silakan ambil semua harta benda kami. Turunkan kami di bandar Labuh manapun. Tidak ada gunanya kami. Aku tidak mau repot-repot. Kalian semua akan Kami utusan dewa.
bunga yang ada di kepalamu. Kemuning, terima kasih kalian mau datang. Saya ingin kalian menolong kami. Terutama kamu, Kemuning. Sebab hanya kamu yang bisa. Apa yang harus kami lakukan, biksu? Ada beberapa hal. Cipratkan air suci ini pada semua mayat yang ada di kapal ini, supaya mereka tidak lagi tersiksa. Tersiksa? Iya, setiap malam kejadian seperti tadi akan terus berulang dan berulang. Setiap malam kami kembali hidup dan bertarung. Lalu mungkin ini karma dari kejahatan kami semua. Termasuk biksu? Iya. Semua yang ada di kapal ini adalah pendosa-pendosa. Awak kapal ini ternyata komplotan bajak laut yang sangat kejam dan sudah terbiasa menjagal mangsanya. Ketiga pedagang, baik dari Parsi maupun dari Hindustan, semuanya penipu. Mereka membawa lari barang dagangan dari negerinya tanpa membayar. Bagaimana dengan biksu sendiri? Saya membawa lari kitab pusaka dari vihara negeri atas awan. Ia mau dikuasai oleh penguasa yang sangat kejam, yang selalu menyakiti hati rakyat. Sebagai wakil kepala, saya merasa berkewajiban untuk menyelamatkan kitab pusaka itu. Bukankah itu kewajiban suci, biksu? Ya, semula saya juga berpikir begitu. Tapi rupanya, perbuatan membawa lari kitab pusaka juga termasuk perbuatan dosa. Menurut kakek saya, kejadian ini sudah 100 tahun lebih. Betul. Setiap malam, kami disiksa dengan kejadian yang sangat menyakitkan tadi. Cepat lakukan, anakku. Hentikan penderitaan kami. Kemudian kuburkan mereka. Atau lakukan bani derana, yaitu membakar mayat-mayat mereka. Seperti kalian lakukan terhadap tulang belulangku. Baik, biksu. Terima kasih, Kemuning dan Kisana. Di dalam ada 2 peti besar. Ambillah kantong kain milikku di antara kedua peti itu. Cepat, kantong itu berisi kitab pusaka perguruan negeri atas awan. Kalian boleh mewarisi kitab pusaka itu. Mengerti tulisan ini? Ini tulisan Pali. Kebanyakan kita hanya mengerti tulisan Palawa dan Sansekerta. Mungkin biksu dari Kapilawastu yang menyebarkan agama di sini pasti mengerti tulisan ini.
Sepertinya Kita kaya kan? Kita kaya. Kita akan menjadi orang terkaya di tanah Jawa. Kita kaya kan? Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya. Tantri, saya khawatir harta benda ini akan membuat kita terkena kutuk dan menyengsarakan hidup kita. Jangan lupa, Kakang. Dengan harta begini banyak, kita dapat berkuasa. Kita dapat membeli apapun, termasuk kekuasaan. Harta ini didapat dari kejahatan, dari sakit hati dan kekecewaan orang lain. Harta seperti ini tidak akan pernah memberi manfaat. Harta kotor akan mengotori darah kita, akan mengotori pikiran kita, dan akan mengotori hidup kita. Kelakuan kita dan pergaulan kita juga sifat kita. Dan akan mengotori anak-anak kita. Baik, kalau Kakang tidak mau, aku sendiri yang akan membawanya ke Momongan. Aku akan kerahkan semua penduduk Momongan untuk mengambil harta terpendam milik bajak laut ini. Bahkan mungkin masih banyak lagi harta terpendam yang ada di pulau ini. Sebab kepala bajak laut itu mengatakan bahwa di dekat tempat ini ada gua untuk menyimpan harta mereka. Kenapa cengar-cengir? Saya sedang merasakan kebenaran dari apa yang saya katakan. Jangan berteka-teki, Kakang. Katakan langsung. Tantri, apa kamu tidak merasakan itu? Tiba-tiba kamu jadi pemarah dan mulai membenci aku. Lalu, mau diapakan harta tak bertuan sebanyak ini, Kakang? Biarkan Dewata akan memberikannya kepada yang berhak, atau membiarkannya terpendam di sini selamanya. Bagaimana kalau ditemukan oleh bajak laut yang lain, Kang? Biarkan saja. Mereka yang akan menerima kutukan harta haram ini. Yang penting bukan kita. Ayo. Ayo, Tantri. Iya. Tantri, sebarkan. Tadi letak sumur itu setelah kita melewati pagar akar gantung. Nah, itu pagarnya. Galuh? Galuh? Galuh?
Ayo loh, ini sumur ke-6. Aku sudah kangen ingin segera melihat kecantikanmu. Aku capek sekali, Kakang. Jangan-jangan sesudah tenungan siluman serigala itu hilang, betisku jadi besar. Galuh. Tinggal 2 sumur lagi loh. Di Gunung Sumbing ini, lalu kita ke utara. Ke arah Gunung Raga Jembangan. Iya, tapi aku capek sekali, Kakang. Kakang juga pasti capek, kan? Ayo. Kamu sudah bisa menggonggong, Lu? Baru nyoba. Memangnya sudah mirip, Kakang? Itu sumurnya, Lu. Kakang Liwa. Siapa kamu? Berani-beraninya memasuki daerahku. Namaku Sliwa. Aku sangat membutuhkan air sumur itu untuk menyembuhkan kekasihku dari tenung manusia serigala. Setiap sumur pasti dibuat untuk siapa saja yang membutuhkannya. Enak saja. Kamu pikir seisi alam ini hanya diperuntukkan bagi manusia? Sumur Jalatunda ini milikku, karena dia ada di daerah kekuasaanku. Siapapun yang berani masuk di daerah kekuasaanku harus menjadi tawananku. Aku siap untuk menantang siapapun yang berani menawanku. Bisa mengalahkan si Goco akan dapat hadiah 10 kali dari kepeng yang kalian pertaruhkan. Kalian boleh pilih dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Hadiahnya ditambah. Pemenangnya akan mendapat 2 kali lipat. Ayo, siapa lagi? Ayo, maju. Kamu pikir ini perlombaan pati lele? Minggir! Panggil gurumu atau bapakmu sekalian. Kakang, saya tersinggung harus melawan bocah seperti ini. Saudara-saudara, guruku pasti tersinggung kalau harus melawan pendekar seperti dia. Mengajar!
Sebaiknya uang taruhan tadi jangan kita pakai. Hah? Kita bagikan saja pada orang-orang miskin. Kenapa? Uang itu saya dapatkan dengan mengeluarkan keringat. Ditambah 2 kali saya kena pukul di perut saya. Iya, uang taruhan tidak baik buat makan. Si Bandar dan si Goco tentu sangat menyesali kekalahan uang mereka. Dan uang dari hasil sakit hati orang tidak baik buat makan. Bisa sakit perut. Apa bedanya kalau dikasihkan orang yang menderita? Mereka juga bisa sakit perut kan, kayak? Iya kan? Iya kan? Ya, tapi mereka kan tidak tahu. Mereka tidak tahu uang itu dari mana. Mereka tidak tahu uang itu dari mana, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Tidak mungkin kamu bisa dikalahkan anak kecil. Ilmu kanuraganya seperti iblis, Kakang. Gerakannya cepat dan mampu menirukan gerakanku dengan sangat cepat. Pokoknya, uang taruhan itu harus kita rebut kembali. Tapi, orang yang melemparkan kepeng taruhan itu pasti gurunya. Kita harus berpikir, apa kita masih mampu melawan gurunya? Sedang muridnya yang masih ingusan saja sudah begitu hebat. Saya akan mengerahkan anak buah. Bagus, bagus, Kang. Sekarang, anak kecil dan kakeknya itu ada di mana, Goco? Di warung Ki Usram. Kalau begitu, kalian ke sana dulu. Jangan sampai mereka pergi. Ayo cepat. Ya, Kang. Ayo. Sebaiknya kita menyusul. Ya. Ayo. Ada apa ini? Mau taruhan lagi ya? Hah? 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 Ya, tapi taruhannya kepala kalian. Kami tidak terima dipermalukan di depan umum. Kepala. Kepala kami cuma satu. Kalau copot, susah memperbaikinya. Hah? Hei, kau jangan banyak omong. Serahkan kembali uang taruhan tadi siang kalau mau selamat keluar dari sini. Loh, bagaimana ini? Cucuku sudah memenangkan pertandingan. Kok uangnya diminta kembali? Wirat, kamu membuat Bibi cemas. Wirat kangen sama Bibi. Bibi juga kangen sama kamu. Bibi mencarimu kemana-mana. Tuan Mahojawala dan istrinya Nyai Sukerti selalu menangis siang malam karena kamu pergi tanpa pamit. Kenapa? Kok senyum-senyum? Bibi tetap cantik, tapi agak hitam. Bibi kena panas karena siang malam mencarimu.
Oh ya, Bi. Kenalkan, ini guru saya yang baru, Empu Lingsir. Beliau yang menyelamatkan Wirat waktu jatuh ke jurang. Oh ya, Kek, ini Bibi Lokahita. Oh. Bibi Lokahita, cantik kan, Kek? Ya, cantik kan, Kek? Ayo. Tidak baik loh anak suka berbisik-bisik di hadapan orang lain. Tidak. Bohong. Tidak baik loh anak suka bohong. Tidak kok. Wira cuma meyakinkan saya. Katanya, ini cantik kan? Wirat bilang jangan dikasih tahu. Wirat bilang jangan dikasih tahu. Memang cantik kan? Wirat bilang. Wirat kan jadi malu. Kenapa malu? Ya sudah. Bagaimana kalau ke rumah kakek? Hah? Ya. Ayo Wirat, ajak nih. Ayo. Ayo, Sebenarnya Tuan Mahojawala keberatan waktu saya pamit untuk mencari Wirat. Tetapi akhirnya dia bisa mengerti alasan saya, bahwa saya bertanggung jawab atas keselamatan anak asuh saya. Juga karena harus berpisah dengan Anantadaru kan? Anantadaru sangat baik kepada Bibi. Kasihan dia, pasti merasa dibohongi Bibi. Apa selama ini Wirat kurang baik atau jahat kepada Bibi? Wirat juga ingin selalu melindungi Bibi. Bibi yang harus melindungi Wirat. Sekarang Wirat juga bisa melindungi Bibi. Karena Bibi segalanya bagi Wirat. Salah kalau Nini menganggap bahwa sudah Wirat menyayangi Nini seperti seorang adik kepada kakaknya. Dia benar-benar mencintai Nini sebagai kekasih. Kekasih? Ya. Ya, saya memang sering merasakan ada getaran aneh ketika dia sedang memeluk saya. Tapi tidak pernah menduga kalau sampai ke arah sana. Dari mana Empu tahu? Dia bicara sendiri. Mau mengawini Nini kalau sudah besar katanya. Kenapa Nini? Pantas. Dia selalu memusuhi pemuda yang mencoba mendekati saya. Dan dia minggat karena dikalahkan oleh Anantadaru. Iya. Pemuda yang sangat mencintai saya. Menghadapi anak yang mempunyai perangai aneh seperti itu, Nini harus hati-hati. Dia bisa nekat kalau keinginannya tidak terpenuhi. Tapi ungkapan cintanya begitu luhur dan suci. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai seorang anak yang dulu setiap pagi dan sore selalu saya mandikan, Bu? Sebenarnya anak itu sangat membutuhkan seorang biung. Tapi dia juga membutuhkan seorang kekasih. Dan dua sosok itu ada dalam diri Nini. Apa yang harus saya lakukan, Empu? Bagaimana saya harus menghadapi cibiran orang lain kalau tahu saya menjadi istri dari anak yang lebih pantas menjadi adik saya? Itu lebih ringan dibanding akibat yang akan terjadi pada Sudawirat jika Nini mengecewakan dia. Ayo Nini, ayo.